Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang terakhir pada malam ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian kasus. Ya, biasanya pada saat pengambilan dana BOS untuk menggenapkan dana yang diambil, ya Bapak Ibu bendahara atau kepala sekolah ya mengambil dengan jumlah genap, walaupun sebenarnya pada jumlah tersebut ada bukan uang dana BOS yang terambil, melainkan uang jasa bunganya keambil. Misalkan dana BOS yang tersisa di bank sebenarnya tinggal 12.220.000, namun yang diambil 12.300.000, sehingga ada sejumlah 80.000 yang terambil. Oke, saya akan jelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, kita balik lagi di sini ke laman Siska. Di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini kita lihat sebelumnya. Kita lihat di sini pertama pendapatan dana BOS di bank. Ya. Saldo awal di bank kosong. Terima transfer 35.680.000. Nah, jumlah pengambilan dari yang diinput di mutasi kas itu jumlahnya 35.700.000, sehingga di sini ya kita cek ulang 35.680 juta yang diterima atau ditransfer kemudian diambil sebanyak 35.700. Nah, di sini ada uang apa nih yang keambil? 20.000. Nah, ternyata 20.000 itu adalah misalkan uang bunga yang terambil. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Ya, di sini masalahnya adalah pada saat pengambilan. Nah, pengambilan dana BOS dicatatnya pada transaksi mutasi kas. Ya, kelebihan ambil pengambilan itu masuknya ke transaksi mutasi kas. Oleh karena itu kita harus masuk ke transaksi. Ya, menu transaksi, kemudian input mutasi kas. Oke, kemudian kita pilih tahun 2017, sumber dananya BOS pusat, pilih kecamatan, pilih sekolah. Ya, nah asumsikan kita bahwa dana yang terambil sebesar 20.000 itu adalah pada saat pengambilan yang kedua di triwulan 1. Ya, di sini pengambilan kedua itu adalah tanggal 1 Maret. Nah, jadi ketika mengambil dana BOS pada saat tanggal 1 Maret ini ada yang terambil 20.000. Ya, jadi seharusnya bukan 13.700.000 nih. Ya, harusnya dikurangi 20.000. Nah, berarti sebenarnya yang terambil itu 13.680.000. Oleh karena itu kita ganti di sini. Kita ubah dulu nih. Nah, ini harusnya kan bukan 13.700. Nah, keluar dari bank dan masuk ke tunai juga harus dikurangi sebesar 20.000. Kita langsung saja yang pertama keluar dari bank. Keluar dari bank kita kurangi 20.000 menjadi 13.680.000. Ya, 13.680.000. Kita klik simpan. Kemudian keluar dari bank kita sudah perbaiki. Sekarang yang masuk ke tunainya juga kita perbaiki. Oke, 13 berapa tadi? 680.000. Klik tombol simpan. Oke. Nah, oke, sudah diperbaiki. Kemudian lalu bagaimana yang 20.000 tersebut? Nah, 20.000 tersebut adalah uang bunga. Ya, kita punya saldo bunga dan dana tersebut terambil. Nah, sumber dananya yang 20.000 itu adalah jasa giro pemegang kas. Uang bunga ya, pada keuangan daerah disebutnya jasa giro pemegang kas. Oleh karena itu, sumber dananya kita ganti jasa giro pemegang kas. Klik. Ya, kemudian klik tombol tambah. Biasa kita sumber dananya ganti dulu ya, 20.000 jasa giro pemegang kas. Pertama kita catat keluar dari bank, tanggalnya tanggal sama, tanggal 1 Maret ya. Kemudian nomor BKO yang terserah, uraiannya
diambil dana BOS bulan Maret dari BJB untuk kas tunai, dalam kurung ya, biar jelas dikasih dalam keterangan dalam kurung, sumber dana jasa giro pemegang kas. Ya, kas keluarnya berapa? 20.000. Klik tombol simpan, kita close. Ya, sudah keluar dari bank 20.000. Ya, sekarang kita tinggal mencatat masuk ke tunai. Kita copy dulu biar cepat. Ya, kita tambah. Ya, sumber dana jangan lupa kita mencatat pengeluaran 20.000, sumber dananya jasa giro pemegang kas. Jenis buku sudah betul masuk ke tunai. Kemudian tanggalnya, ingat tanggal sama, nomor BKU terserah, nomor bukti terserah. Uraiannya tadi diambil, sekarang karena di debit jangan diambil, ya diterima. Ya, masa kas masuk bahasnya diambil kan gitu, jadi harus disesuaikan ya. Oke, diterima. Kemudian jumlahnya, kas masuk berapa? Tadi keluar dari bank 20.000, masuknya juga harus 20.000. Sudah, klik tombol simpan, klik OK. Oke, sudah ya. Jadi walaupun pengambilan yang tertera angkanya itu global ya 13.700.000 tadi, nah tapi dalam pencatatan harus dipisah untuk membedakan sumber dananya. Jadi yang dari bosnya berapa, nah yang dari jasa bunga atau jasa giro pemegang kasnya berapa gitu. Oke, semoga dengan penjelasan pada video ini dapat memperbaiki jika Bapak Ibu salah pada saat pengentrian bagi yang memiliki kasus uang bunga atau jasa bunga terambil. Silakan nanti dicek kembali di sini transaksi laporan keuangan, kita cek kembali ya. Tadi minus di saldo akhir jasa bunga. Coba kita cek. Kita filter dulu datanya. Oke, kita tarik ke bawah. Di sini sudah tidak minus, hanya minus di saldo akhir jasa bank. Karena kenapa ini? Ya, ini kan contoh. Kenapa bisa minus? Oke, tapi ini tidak ada ya soal yang seperti ini, sedikit 1-2. Kenapa minus? Karena sekolah tersebut hanya memiliki saldo jasa bunga 20.000, oke, namun membayar ya keambil 20.000, ya mak pasti minus ya kan ya. Jadi di sini ya, ini sih ya contoh ya, insya Allah nanti kenyataannya sih tidak ada. Seharusnya saya tidak mengambil 20.000, kenyataan di bank tidak akan bisa mengambil melebihi saldo minimal 20.000. Tapi di sini saya tidak menjelaskan masalah minus yang saldo akhir jasa bank. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara mengatasi apabila uang saldo jasa bank terambil ketika pengambilan dana BOS. Oke, saya harap dengan video tutorial penutup untuk malam ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu sehingga dapat memperlancar pekerjaan terkait pengelolaan dana BOS di sekolah. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.